Halo, nama saya Divnanda. Cita-cita saya pengen seperti Albert Einstein, pemikir, cerdas, dan berwawasan. Saya telah banyak menemukan berbagai teori, berbagai gejala-gejala alam begitu. Ya, berbagai penemuan, eksperimen saya. Semua metode udah saya coba dan saya buktikan. Dan setelah saya pikir-pikir matang dan udah bertahun-tahun saya memikirkan ide ini dan mendefinisikan ide ini seperti gagasan yang sesudah-sudahnya. Saya menggagaskan dimensi yang kelima, yaitu dimensi ruang. Seperti apa dimensi ruang? Definisinya, dimensi ruang sama artinya tempat. Jadi, definisi ruang ini mempunyai karakteristik dan sangat saling bergantungan. Jadi, dimensi ini sama artinya kayak volume. Namun, dimensi ini tidak terbatas. Banyak dimensi-dimensi yang mengacu pada ilmu dunia. Namun, menurut saya definisi dimensi kelima, yaitu ruang, menurut saya artinya sebuah ruang, dimensi ruang itu tidak terbatas dan tidak mencakup gejala-gejalanya. Namun definisi ini atau dimensi 5 ini sangat-sangat berfungsi dan berguna. Misalkan kita untuk mengukur ruang, karena ruang angkasa itu luas. Misalkan kita mengukur ruang angkasa, tidak tahu ruang angkasa itu bentuknya seperti apa, atau bulat, atau lonjong, atau kotak, atau segitiga. Namun menurut saya dimensi ruang itu sama halnya yang terbentuk dalam suatu unsur kelima, yaitu dimensi tebal, dimensi lebar, dimensi tinggi, dimensi waktu, dan yang terakhir adalah dimensi 5, yaitu dimensi ruang, di mana saat kelimanya menyatu disebut juga dimensi ruang. Karena saya memprioritaskan dimensi ruang ini sebagai acuan, yaitu segala sesuatu yang dapat diukur tergantung kedudukannya. Misalnya kita mengukur sebuah benda, kita tahu untuk kita mengukur sebuah benda, entah lebarnya, entah panjangnya, entah tingginya, entah waktunya berapa, dan kita pasti menggunakan ruang. Oleh sebab itu, kita di dunia ini, kalau tidak menggunakan ruang, mana mungkin kita bisa hidup. Misalkan ruang untuk kita bernapas, ruang kita untuk berjalan atau dan lain sebagainya. Jadi definisi saya, dimensi itu tidak terbatas, di mana tergantung tempat dan situasinya. Jadi definisi ruang mengumpulkan atau menyatukan segala bentuk dimensi atau menyempurnakan semua dimensi. Jadi alhasil dimensi kelima, saya pikirkan dimensi kelima ini sangat berguna. Artinya dalam kehidupan sehari-hari dimensi kelima membutuhkan sumber-sumber definisi lain atau dimensi yang lain ini. Jadi dimensi 5 merupakan dimensi yang tak terbatas dan mempunyai nilai yang tak terbatas
dan tergantung pada tempat dan situasi. Artinya dimensi ini membutuhkan definisi yang lain atau menyempurnakan yang lain. Dimensi ruang. Kadang-kala kita berpikir, dimensi ruang, apa sih dimensi ruang itu? Segala sesuatu yang kita tempati itu sebagai ruang. Jadi, dimensi ruang mempunyai skala-skala atau mempunyai bidang-bidang tertentu yang dapat kita prioritaskan atau kita sempurnakan dari sebuah dimensi yang lain. Oleh sebab itu, saya menggagaskan dimensi kelima itu, yaitu dimensi ruang. Coba kalian pikir, bagaimana kita bisa hidup di dunia ini tanpa ruang, tanpa waktu, tanpa tinggi, tanpa lebar, dan tanpa panjang. Bagaimana mengukur atau menggunakan ruang? Kita tanpa ruang, apa kita bisa bergerak? Kita hidup di dunia ini membutuhkan ruang, sama halnya dengan struktur jenis tata surya. Itu sama aja membutuhkan ruang untuk memutar, waktu, lebar, tinggi. Itu membutuhkan ruang, karena tanpa ruang sebuah benda tidak bisa menempati. Dalam dimensi kelima ini, ruang yang mengacu pada hukum-hukum yang ada sekitar kita. Jadi, artinya dimensi ini tidak terbatas dan sangat berguna dan tergantung tempat dan situasi. Jadi dimensi ini merupakan hampir sama volume dan menyempurnakan dimensi yang lain. Alhasil dimensi-dimensi ini akan mensamademakan ruang. Dari definisi dimensi panjang, dimensi lebar, dimensi tinggi, sama dimensi waktu. Jadi tanpa dimensi ini sangat membutuhkan ruang. Begitu pula ruang membutuhkan waktu. Waktu membutuhkan ruang. Ruang membutuhkan tinggi. Tinggi membutuhkan ruang. Lebar membutuhkan ruang. Ruang membutuhkan lebar. Dan tebal membutuhkan ruang. Jadi semua definisi ini bergantung pada ruang. Coba kalian pikir. Betapa tidaknya kita tidak memiliki ruang. Apa mungkin kita bisa bergerak? Atau kita mengacu, atau bergerak lah. Kalau kita bergerak, atau hidup tanpa ruang, apa kita bisa bergerak? Seperti itulah definisi saya. Jadi definisi pengukuran ruang itu sangat berguna. Dan begitulah, terima kasih. Gagasan yang saya buat ini dengan matang, saya sudah bertahun-tahun berpikir. Dimensi itu ada 5. Penyempurnaan terakhir dimensi adalah 5. Dan itu gagasan kelima dimensi saya adalah dimensi ruang. Ruang yang tak terbatas dan tergantung pada tempat dan situasi. Begitulah. Terima kasih. Sekian. Wassalam. Pagal jannat hangi jan kesar hois kehecha
Try to be, try to be, never not try to be. Boy, as a boy, as a book guitar, just a man out here, book guitar, American boy, तारी सपना के पेले से आए कबाने दास्ती फूल बोझ के बीच आए नीन गन जाए कभी इतराए कभी बोझ कभी इतराए कभी तेरे शाम नहीं चल चाहिए चाहिए चल चाहिए चाहिए Lihat aku di sini, kau lukai hati dan perasaan ini, tapi entah mengapa aku bisa memberikan apa padamu. Mungkin karena cinta padamu tulus dari dasar hatiku. Mungkin karena aku berharap meski kau terus menyakiti, meski kau terus sakiti aku, cinta ini akan selalu memaafkan, dan aku percaya nanti engkau mengerti. Lai cintaku takkan mati. Ning 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 ning, ning 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 ning, ning 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 ning. Oh, meski kau terus sakiti aku, cinta ini akan selalu memaafkan, dan aku percaya nanti engkau mengerti. Bila cintaku takkan mati, meski kau terus sakiti aku, cinta ini akan selalu memaafkan, dan aku percaya nanti engkau mengerti. Bila cintaku takkan mati, oh.